Assalamualaikum Don jadi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan model ekonomi dan lingkungan analisis input-output chapter 6. Next. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Darul Iman dengan NPM 19008, kemudian ada Dede Rizky Oktasiana dengan NPM 19021, kemudian ada Muhammad Ramdan dengan NPM 19025, dan kemudian ada Ali Kaparima dengan NPM 19060. Next. Yang pertama itu abstrak. Dalam bab ini mengeksplorasi penggabungan dua metode ekologi ekonomi yang berguna, yaitu analisis masukan keluaran dan bantuan keputusan multi kriteria. Dengan melakukan itu, ia menilai keberlanjutan investasi di berbagai sektor ekonomi dengan tujuan meminimalkan penggunaan sumber daya dan menghasilkan emisi. Kasus ini diambil untuk tujuan ilustrasi dan mengingat ketersediaan data yang diperlukan. Metode ini dapat diterapkan di negara-negara dengan berbagai struktur dan spesialisasi ekonomi. Bab ini menyajikan cara untuk menilai keberlanjutan relatif investasi di sektor ekonomi tertentu dari sudut pandang penggunaan sumber daya dan pembentukan emisi. Penelitian yang dilakukan dapat dipilih menjadi 3 langkah, yaitu model input-output, Inggris sektor 123 statis yang diperluas secara lingkungan. Telah dibuat yang menghubungkan berbagai aliran fisik, yaitu ekstraksi domestik, penggunaan air, emisi CO2, CH4, dan NOx dengan struktur ekonomi Inggris. Kedua, setelah berbagai koefisiensi keterkaitan maju dan mundur yang disesuaikan secara lingkungan, telah dikembangkan dengan fokus khusus pada permintaan akhir. Ekstraksi domestik, koefisiensi yang disesuaikan emisi CO2 dan emisi NOx, kemudian data tentang permintaan akhir dan koefisiensi keterkaitan maju dan mundur yang disesuaikan dengan lingkungan dalam penelitian bantuan keputusan multi kriteria yang menggunakan metode pendekatan novel untuk penilaian tidak tepat dan keputusan dalam 3 pengaturan keberlanjutan yang berbeda, keberlanjutan yang lemah, keberlanjutan yang kuat, serta pengaturan netral. Kemudian ada 3 dimensi transformasi sosial ekonomi. 3 elemen kunci ini yang penting untuk transformasi sosial ekologis. Jika masyarakat ingin mencapai pembangunan keberlanjutan dan mengatasi kebutuhan energi serta sumber daya yang terus meningkat, dan meningkatnya volume emisi dan limbah, untuk memfasilitasi perubahan energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama ada konsep ekologi industri yang dikemukakan oleh Hegel dan LNB tahun 2002, mana konsep ekologi industri yang menyoroti pentingnya aliran antar sektoral materi dan energi yang diperlukan untuk produksi barang dan jasa dianalisis secara rinci di seluruh siklus hidup produk layanan atau sistem regional atau nasional tertentu. Kedua, ada sistem alat untuk pengambilan keputusan, yang dimana sistem alat ini diambil untuk pengambilan keputusan berdasarkan metode multi kriteria yang diterapkan pada tingkat yang berbeda akan menggeser pola pengambilan keputusan ke arah keputusan yang lebih adil secara sosial dan lebih ramah lingkungan serta ekonomis. Kemudian ada yang ketiga, sistem tujuan ekonomi makro atau metode penelitian keberlanjutan yang mendominasi di kancah ekonomi makro. Berkat upaya ekonom ekologi, sebuah visi baru diusulkan, yaitu visi pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan kreatif kualitatif sebagai lawan dari pertumbuhan kuantitatif. Gagasan dan nilai-nilai yang dapat dibandingkan yang dimasukkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan telah mengarah pada pengembangan pendekatan penilaian pembangunan keberlanjutan baru itulah 3 dimensi transformasi sosial dan ekologis. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Ali Rapaliman. kemudian ada analisis input-output yang diperluas secara lingkungan.
Berbagai negara mulai mengembangkan tabel input-output setelah penerbitan neraca pertama Ekonomi Nasional Uni Soviet dan kritik selanjutnya oleh Leontief. Tabel untuk AS yaitu tahun 1919, 1929, dan 1947. Kemudian Norwegia pada tahun 1948, Belanda pada tahun 1948, Jepang pada tahun 1951, dan Inggris pada tahun 1954 bergabung dalam proses tersebut dengan sedikit penundaan. Hongaria pada tahun 1957, Polandia 1957, Uni Soviet 1959, dan Brazil 1959. Melanjutkan tren tersebut, resolusi tabel input-output bervariasi secara signifikan. Jika tabel pertama untuk Amerika Serikat berisi 44 dan 41 sektor, masing-masing Belanda 35 sektor, secara segera disadari bahwa meningkatkan jumlah detail memungkinkan kapasitas yang belum pernah ada sebelumnya untuk memahami dan mengelola kompleksitas hubungan antar sektoral. Selanjutnya, tabel untuk Amerika Serikat mencakup 400 sektor, Jepang 399 sektor, Estonia 239 sektor, Lituania 239 sektor, Belarusia 500 sektor. Next. Kemudian ini berisi uraian skema aliran material dan energi dalam perekonomian nasional. Bagian luar, kotak hijau muda menggambarkan batas-batas sistem lingkungan dengan kotak kuning atau energi yang bertanggung jawab atas transfer energi matahari ke ekosistem dan manusia. Bagian dalam, kotak kuning tua melambangkan sistem ekonomi yang merupakan bagian dari sistem lingkungan yang lebih luas dan dibatasi oleh keterbatasan sistem lingkungan. Kotak oker gelap mewakili aktivitas ekonomi fundamental seperti produksi, konsumsi, dan akumulasi, persediaan modal, dan daur ulang. Jenis aktivitas ekonomi baru dirancang untuk membawa sistem ekonomi lebih dekat ke jalur berkelanjutan dan meniru proses metabolisme ekologi alami. Kotak biru muda pada bagian mewakili stok sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan yang diambil dari lingkungan alam, serta emisi dan limbah yang dibuang ke lingkungan sebagai akibat berfungsinya sistem ekonomi, emisi ke air, dan beberapa faktor lain tidak dipertimbangkan di sini demi kesederhanaan. Kotak hijau tua yang terletak di luar sistem ekonomi mewakili faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan ketika menganalisis perkembangan ekonomi di masa depan. Layanan pendukung kehidupan, jasa ekosistem, kesehatan masyarakat, fasilitas visual, dan lainnya, dan penggunaan lahan secara umum. Ini adalah klasifikasi yang sangat kasar dari jenis dampak yang dapat disesuaikan dalam setiap kasus. Itu berhasil diterapkan pada analisis berkelanjutan sistem pengolahan sampah regional. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Deden. Langkah selanjutnya adalah memodelkan ekonomi Inggris. Model input-input UKA statistik yang dibuat oleh penulis. Nah, di sini bahwa data aliran material diperoleh dari proyek MOSUS, di mana bagian aktif dengan mengembangkan database global aliran material untuk tahun 1980 sampai 2003 yang mencakup semua negara di dunia dan sekitar 400 jenis aliran menurut pedoman UE, data tentang emisi CO2 Inggris, serta data emisi CH4 dan NOx berasal dari Kantor Statistik Nasional Inggris.
Nah, setiap sektor ekonomi dicirikan oleh bagian dari ekstraksi sumber daya alam domestiknya. Air yang disediakan untuk umum dan diambil langsung, emisi CO2 dan CH4, konsumsi dan keluaran ekonomi, disajikan pada skala logaritmik. Nah, menyajikan sektor yang paling relevan dengan lebih dari 5%. Dalam kaitannya dengan dampak lingkungan dan ekonomi langsungnya dengan persentase masing-masing dari aliran total. Next. Hubungan maju dan mundur yang disesuaikan dengan lingkungan dalam ekonomi Inggris. Menggambarkan permintaan akhir dan koefisien yang disesuaikan dengan CO2 dari hubungan maju dan mundur, yang menjadi ciri ekonomi nasional Inggris pada tahun 2002 dari sudut pandang intensitas ekonomi dan lingkungan dari hubungan fisik di antara berbagai sektor. Nah, kemudian di sini kunci sektor dalam pengertian lingkungan ketika ekstraksi domestik diambil sebagai dasar untuk membobot koefisien. Penambangan dan penggalian lainnya, konstruksi oven cook, minyak bumi, sulingan, dan bahan bakar nuklir. Sektor-sektor ini, aktivitas ekonomi tambahan akan berarti dampak ekstraksi sumber daya yang lebih tinggi daripada profesional di sepanjang rantai pasokan. Ketika sistem ekonomi dipertimbangkan dari sudut pandang emisi terkait NOx, dihasilkan sektor yang ditandai dengan potensi sebesar untuk mempengaruhi pembentukan emisi NOx di Inggris pada tahun 2002 adalah transportasi air, diikuti oleh layanan komputer, produksi dan distribusi listrik, konstruksi, kendaraan bermotor, logam, dan angkutan darat lainnya, dan sebagainya. Next. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Darul Iman. Selanjutnya yaitu penilaian keberlanjutan makro dengan MCDA, yang mana ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan ketika membahas keberlanjutan. Sistem indikator keberlanjutan PBB terdiri dari 96 indikator dengan inti 50 indikator yang dibagi menjadi 14 tema, yaitu kemiskinan, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan demografi, bahaya alam, atmosfer, darat, laut dan pesisir, air tawar, keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, kemitraan ekonomi, dan pola konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, diperlukan metode kelas baru untuk menangani masalah keberlanjutan di tingkat lokal, regional, dan nasional dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara bersamaan. Metode tersebut biasanya disebut sebagai metode bantuan keputusan multi kriteria MCDA dan telah dikembangkan di banyak sekolah yang berbeda, di Prancis, di Belanda, di Amerika Serikat, di Rusia, dan beberapa negara lainnya. Perspektif MCDA menghadirkan paradigma baru yang berbeda dari tujuan klasik untuk menemukan solusi optimal yang tunduk pada serangkaian karakteristik kendala penelitian operasi. Selanjutnya, penerapan metode MCDA untuk analisis keberlanjutan. Diasumsikan bahwa itu persimpangan adalah kepentingan masyarakat untuk memaksimalkan permintaan akhir yang disesuaikan dengan karakteristik pengganda ekonomi dari sektor tertentu. Pada saat yang sama, meminimalkan ekstraksi material yang diinduksi dan langsung emisi CO2 dan emisi NOx. Web digambarkan seperti di samping persimpangan alternatif.
Sektor G 111 riset pasar konsultasi manajemen, dan C 100 perbankan dan keuangan menempati lapisan di bagian bawah tengah. Dan terakhir sektor 115 yang mana administrasi publik dan pertahanan. Yang F 108 penelitian dan pengembangan, yang A 92 hotel, catering dan PUB, yang B 99 telekomunikasi, yang H 112 kegiatan arsitektur dan lain-lain. Dan yang D 102 jasa keuangan tambahan. Menempati bagian bawah jaringan hubungan dominasi dan merupakan sektor yang paling tidak berkelanjutan yang diidentifikasi dalam contoh ini. Perlu ditekankan bahwa parameter memainkan peran penting dalam menentukan bentuk hubungan dominasi jaringan yang dihasilkan. Perbedaan utamanya adalah kemudahan kompensasi di antara kriteria keberlanjutan dalam kasus lemah dan saling melengkapi yang kuat dan mengkompensasi yang lebih rendah. Dalam pengaturan berkelanjutan yang kuat dilihat bahwa penting untuk persiapan program pemulihan ekonomi oleh pemerintah Inggris yang difokuskan dalam pengertian neo-Keynesian untuk mendorong pemulihan. Orang berharap bahwa krisis ekonomi ini dapat dilihat sebagai peluang tidak hanya untuk berkonsentrasi pada pemulihan, akan tetapi ekonomi murni, tetapi juga pada penggunaan sumber daya yang lebih luas dan dampak lingkungan, dan pada modernisasi lingkungan strategis ekonomi. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai model ekonomi dan lingkungan analisis input-output. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.